Di sini aja saya sudah merasakan sangat pengap sekali men ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama GPS Official ID. Dan semoga saja di hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Oke men, Goa Silodong, satu di antara 3 gua, yaitu Goa Langse dan Goa Sikempul, yang dimana gua tersebut berada di Desa Langse, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Di Desa Langse, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen itu terdapat 3 gua men. Dan ketiga gua tersebut tak lepas dari, kalau kita flashback ya ke tahun 1800, tak lepas dari kisah seorang Bupati Banjar yang waktu itu sedang mencari putrinya yang tak pulang atau mungkin hilang, yang waktu itu bertemu dengan pasukan Belanda dan mereka berkelahi, yang akhirnya Bupati Banjar kalah dan melarikan diri dan bersembunyi di Goa Langse. Goa Silodong sendiri sebenarnya dulu sempat ramai men, atau viral ya, dan bisa kita asumsikan juga merupakan tujuan wisata ya, karena mungkin waktu itu di tahun 2019 negara kita mungkin lagi rame-ramenya atau ada program PSBB ya, sehingga mungkin setiap wisata sepi dan mengalami penurunan. Tapi walaupun demikian, sampai sekarang masih ya tergolong banyak men, atau adalah yang menyempatkan diri atau berkunjung ke Goa Silodong ini, karena di sini suasananya sangat sejuk, indah ya men, juga masih alami, dan akses jalan sangat mudah men. Mungkin kecuali kalau pas musim hujan ya, itu agak sedikit licin. Tapi kalau musim kemarau kayak gini, motor itu bisa tepat berada di depan Goa Silodong. Jadi Goa Silodong itu kalau menurut sejarahnya dulu adalah tempat di mana Dewi Pandansari pernah bersembunyi di sini. Itu putri dari sang Bupati Banjar waktu itu sekitar tahun 1800. Jadi di mana waktu sang Bupati Banjar mencari putrinya, dan kebetulan waktu melakukan pencarian itu bertemu dengan pasukan Belanda ya, akhirnya terjadi pertempuran, namun dari pihak sang bupati kalah men. Akhirnya sang bupati melarikan diri dalam keadaan terluka dan bersembunyi di Goa Langse. Nah, tanpa sengaja ternyata sang putri yang dicarinya itu bersembunyi di Goa Langse tersebut men. Tapi sang putri, kalau menurut kisahnya, itu sudah menjadi sosok seekor naga yang menjaga teko emas yang ada di Goa Langse. Nah, akhirnya singkat cerita, sang bupati menunggui anaknya di Goa Langse sampai akhir hayatnya. Nah, akhirnya sang putri Pandansari itu mengalah dan berpindah di Goa Silodong.
Namun apabila mereka merasa kangen dan ingin bertemu dan ingin melakukan pertemuan, mereka bertemu di Gua Sikempul. Itu gua yang letaknya di tengah-tengah atau di antara Gua Langse dan Gua Silodong. Oke men, selain gua yang mempunyai kisah tersendiri, gua ini juga memiliki unsur bebatuan yang banyak mengandung kapur men. Jadi mungkin ya untuk para arkeolog bidang ilmu yang mempelajari tentang unsur bebatuan, tempat ini sangat cocok sekali men. Batu yang berkapur. Oke, jalan yang menuju Gua Silodong hanya bisa dilalui oleh satu orang ya men. Nah begini, kalau kita amati, berarti memang Gua Silodong ini sudah mengalami pembaharuan atau campur tangan seorang men, karena ini terlihat sekali ya tanjakannya. Memang dulu sempat viral dan dijadikan tujuan wisata ya. Ya mungkin waktu itu masih dan sampai sekarang pun masih dikelola oleh pemerintah desa atau paguyuban, belum diambil alih atau ditangani oleh dinas gitu men. Dan mulut gua itu hanya bisa dimasuki oleh satu orang saja men, karena mulut guanya itu sangat sempit sekali ya. Akan tetapi katanya menurut warga yang tadi saya temui, itu di dalam sangat luas sekali men. Hanya bagian mulut guanya saja yang bisa dilalui oleh satu orang. Nah, di sini aja saya sudah merasakan sangat pengap sekali men ya, karena ya mungkin karena bisa dibilang ini di pegunungan, apalagi ini ya masih ada sedikit intensitas hujan gitu loh men, walaupun sudah mungkin memasuki musim kemarau ya, atau mungkin karena ruangannya sempit jadi sedikit pengap dan lembab. Oke men, mungkin saya tidak bisa masuk terlalu dalam ya, hanya bagian mulut gua atau luarnya saja yang jelas. Nah, ya betul sekali kata bapak yang tadi saya temui. Jadi kalau mulut guanya itu sempit, tapi kalau di dalam itu sangat luas men. Oh, ini ada lampu men, menandakan berarti sudah ada listrik yang masuk ke sini untuk penerangan. Oh ya itu men, betul sekali. Dan kalau saya amati ini terbagi menjadi beberapa apa men istilahnya ya, lorong gitu atau lubang. Jadi tidak satu lubang, bisa luar biasa. Oke, jadi ada yang ke sana, ada yang ke sana. Maksud saya cabang gitu men. Wow, ternyata sangat luas sekali men. Dan di sini banyak sekali kelelawar men. Oke, tapi maaf sekali men, saya mungkin hanya bisa sampai di sini aja ya, karena di sini ada kelelawar. Ya setidaknya kita bisa mengambil
gambaran atau kesimpulan ya men, ternyata memang lebih luas ruangannya dibanding gua Langse yang pernah saya review bersama Bapak Suki men. Kalau gua Langse itu memang mulut guanya luas, tapi kalau ke dalamnya sempit. Sedangkan gua Silodong ini kalau mulut guanya sempit, tapi kalau dalamnya luas men. Memang luar biasa. Karang Sambung itu kaya akan selain wisata, keindahan alam, juga unsur. Oh kalau ini sudah sempit men, oh nggak ada jalan. Unsur apa ya, bebatuan gitu men. Jadi mungkin unsur batu kapur atau stalaktit ya, saya kurang paham sekali. Itu hanya para ahli dari arkeolog. Oke men, sangat potensial sekali memang wilayah Kecamatan Karang Sambung. Kalau misalkan apa ya, dari Pemdes, pemerintah desa, atau mungkin dari dinas melakukan istilahnya turun tangan dan mengembangkan wisata Gua Silodong ini agar menjadi lebih mungkin meningkatkan daya tarik ya. Biasanya kalau wisata yang ada di daerah perbukitan itu yang menjadi kendala adalah akses jalan men. Akses jalan yang mungkin sempit ya, apalagi kalau musim hujan pasti ya licin gitulah. Oke men, tadi saya mau masuk, tapi berhubung karena banyak kelelawar ya, jadi ya setidaknya ini bisa menjadi gambaran gitu men. Ini adalah Gua Silodong. Jadi gua di antara 3 gua, yaitu Gua Sikempul dan Gua Langse. Oke men, kalau begitu saya mau balik lagi keluar. Nah, di sini aja sudah pengap men, apalagi kalau masuk lagi ke dalam. Memang luar biasa Karang Sambung punya gitu. Oke men, mungkin hanya itu yang bisa saya informasikan ya. Maaf sekali apabila saya dalam melakukan penelusuran Gua Silodong ini tidak maksimal atau tidak sampai ke dalam, paling hanya 20 meter men, karena sudah pengap dan tadi banyak sekali kelelawar yang di dalam men. Tapi setidaknya ini bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita ya men, bahwa di Kecamatan Karang Sambung, Kabupaten Kebumen itu terdapat gua, yaitu Gua Silodong, Gua Sikempul, dan Gua Langse. Semuanya ada di Desa Langse. Dan sangat potensial sekali ya apabila tempat-tempat seperti ini dikembangkan lagi ya oleh baik pemerintah desa atau pemerintah daerah ya. Ya walaupun semua memang perlu satu koordinasi yang baik dan tentunya sedikit banyak membutuhkan biaya men. Karena bagaimanapun itu adalah salah satu fasilitas ya men ya, untuk meningkatkan daya tarik pengunjung baik dari jalan, karena biasanya kalau di perbukitan atau pegunungan seperti ini yang menjadi kendala adalah akses jalan. Oke ya, kalau begitu ketemu lagi di konten berikutnya di hari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.